Oke, hari ini saya akan menerangkan cara setting indikator fraktal dan cara analisanya. Oke, kita masuk di market fixed time terlebih dahulu. Ini OTC nih. Nusantara. Kok kayak gini. Oke, baik teman-teman. Kalau video sebelumnya saya sudah menjelaskan setting RSI dan juga Bollinger Band. Di video ini saya akan jelaskan cara setting William fraktal periode 5 ya. Oke, tentunya ini yang Bollinger Band kita hapus dulu dan kita pilih yang Bill William fraktal. Ini dengan catatan kalau akun kalian masih starter. Jadi Bill William fraktal ini tidak gratis ya teman-teman, alias berbayar ya. Kalau nggak salah harganya itu $1 ya. Dan saya juga pernah buatkan videonya teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya, karena ya kita realistis aja lah teman-teman. Namanya indikator itu kan alat bantu untuk melakukan analisa ya. Ketika indikator itu memang berbayar ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi sebenarnya bisa terbuka dengan sendiri ketika kita levelnya sudah mencapai level advanced ya, ataupun level expert, nanti akan terbuka dengan sendirinya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita langsung setting di periode 5 ya, dan ini harus kita ubah di angka 5 teman-teman. Kita ubah di angka 5 ya, 3, 4, 5. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini, dan kemudian time frame-nya kita ubah di 1 menit. Wah, ini banyak ekornya, kita pindah aja teman-teman. Wah, ini boleh ya. Jadi untuk penjelasan fraktal periode 5, kita coba pahami fungsinya terlebih dahulu ya teman-teman. Fungsinya tuh ya ini dia, sama kayak RSI dan juga Bollinger Band. Oke, jadi misalnya nih fraktalnya muncul di atas, itu berarti memberi sinyal bahwa pergerakan yang akan terjadi selanjutnya itu akan membentuk candle turun ya, terbit turun ya. Begitu juga sebaliknya, misalnya fraktalnya ada di bawah nih, itu memberi sinyal bahwa candle akan naik, terbukti naik ya kan. Oke, itulah fungsi utama dari fraktal periode 5 teman-teman. Jadi hanya memberi rambu-rambu kemana candle akan berjalan ya. Nah, ini set. Kita coba open posisi naik karena fraktalnya muncul di bawah ya. Sebagai disclaimer teman-teman, yang namanya strategi nggak ada yang 100% selalu profit ya, ingat teman-teman. Namun strategi itu hanya
membantu kita untuk menganalisa ya. Jadi Fraktal 5 ini nggak menjamin kita sebagai seorang trader ketika fraktalnya muncul di bawah open posisi naik, ketika fraktal muncul di atas open posisi turun, nggak menjamin selalu profit ya teman-teman. Terkadang juga saya sering mengalami loss. Tapi profit ya, yang ini profit satu ya. Profit semua teman-teman. Gitu ya. Jadi kan terbukti ya teman-teman, ini tadi fraktalnya muncul di bawah, saya pun open posisi naik dan ternyata benar, candlenya pun naik gitu. Namun juga ada momen-momen terkadang malah turun ya, fraktalnya muncul di bawah, candlenya malah turun lagi, ada teman-teman ya. Oke, jadi ini saya punya bonus 3 kali perdagangan. Ini nanti di lain video aja teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, ketika kita belajar trading harus sering praktek ya, karena ketika kita sering praktek kita akan mendapatkan ilmunya dengan sendirinya teman-teman ya. Oke, dan untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan untuk memakai modal yang kecil ya, open posisi yang kecil, dan juga menggunakan trading plan ya. Ini contoh trading plan yang sudah ada teman-teman dengan target profit 10%. Jika 10% ini terasa sangat berat, bisa 1% aja target profitnya teman-teman ya. Yang penting intinya saldonya nambah ya, tiap hari nambah gitu. Karena kalau saldo kecil, open posisi besar, kita nggak akan bisa kompensasi teman-teman ya, nanti saldonya malah habis ya. Jadi kalau saldo kecil, saya sarankan untuk open posisi kecil juga. Itu juga kalau misalnya saldo kalian sudah besar, ya jangan trading terlalu membabi buta ataupun trading di luar kontrol ya, karena mentang-mentang saldonya besar lalu open posisi dengan angka yang besar juga, tapi tidak dibarengi dengan kontrol yang baik ya, itu bahaya juga teman-teman. Jadi intinya trading itu adalah untuk mengembangkan uang ya teman-teman, bukan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, itu bukan. Kalau pemahaman kita trading itu tujuannya untuk mengembangkan uang ya, jadi kita akan mencari perbandingan teman-teman. Misalnya kita punya uang 1 juta, misalnya ketika kita jadikan modal usaha 1 juta itu menjadi usaha apa yang real ya kan, misalnya jual ya, menjadi jualan apa ya, kalau 1 juta ya susah ya, kalau 10 juta aja lah ya, 10 juta ya untuk jualan es teh misalnya ya kan, yang lagi viral tuh kan, bikin kiosnya terus beli alat-alatnya, anggap aja 10 juta total modalnya. Jadi satu hari misalnya dapat 500.000 ya kan. Nah itu kan realistis ya teman-teman. Gak mungkin ya modal 10 juta kalian jualan es teh terus dalam satu hari dapat untung 20 juta. Ya itu agak-agak gimana ya, agak kurang percaya aja ya kan. Ya memang tidak ada yang mustahil sih teman-teman dalam rezeki orang kan, tapi kita harus realistis gitu ya. Itu juga dengan trading teman-teman, tujuannya untuk mengembangkan uang. Misalnya saldo
saldo kita. Ya kalau trading kan modalnya cuma uang ya, uang dan skill gitu ya. Dengan uang 200.000 aja kita sudah memiliki kesempatan atau peluang untuk menjadikan penghasilan gitu ya. Oke, jadi teman-teman harus benar-benar pahami secara mendasar ya, bahwa trading itu memang bisa menghasilkan uang, tapi juga harus dipahami bahwa trading juga bisa membuat uang kita hilang ataupun mengalami loss ya. Jadi di situ harus kita benar-benar paham betul ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, di tahun-tahun pertama itu saya justru sering mengalami loss karena saya belum paham, saya belum tahu bagaimana cara menyusun strategi, cara menyusun manajemen dan trading plan-nya. Jadi saya trading asal-asalan, bahkan all in ya, saya sering all in ya, akhirnya saya sering loss juga teman-teman gitu ya. Oke baik teman-teman, sampai di sini dulu tradingnya. Wah ini saya open posisi sekali lagi ya, ini open posisi turun set. Nah ini alasan saya open posisi turun karena gini teman-teman ya, karena ini adalah candle besar nih, ini candle besar nih teman-teman, karena candle yang lainnya nih kecil-kecil ya, pendek-pendek, tapi ini panjang sendiri. Secara teknikalnya teman-teman, ketika terbentuk satu candle besar, candlenya panjang banget gitu ya, maka candle berikutnya akan berlawanan teman-teman ya, akan berlawanan. Karena ini terbentuk candle hijau ya, maka candle berikutnya saya analisa membentuk candle merah ya, makanya saya open posisi turun. Meskipun fraktalnya muncul di bawah ya, lihat. Nah, tuh profit teman-teman, alhamdulillah. Oke, itu tadi open posisi forex saya loss kayaknya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita bisa cari lagi ya. Oke, sampai di sini tradingnya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, salam cuan selalu, golden moment life.